Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Renungan harian bagi kita Kamis 4 Februari 2021 diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua sampai yang ke-15. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman Tuhan yang disampaikan pada kesempatan ini. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jemaat Galatia adalah jemaat yang sedang bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Kristus. Jemaat ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi. Permasalahan yang terjadi di Galatia disebabkan oleh beberapa orang Kristen Yahudi yang berpendapat bahwa setiap orang Kristen bukan Yahudi yang ingin selamat harus menjadi orang Yahudi dan memelihara hukum Musa. Salah satu contohnya adalah jika seorang non-Yahudi menjadi Kristen, agar selamat selain percaya kepada Yesus, ia harus disunat. Tentu saja pendapat ini ditentang oleh Rasul Paulus, karena Rasul Paulus mengajarkan mereka bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa mereka, dan iman kepada Yesus membawa keselamatan bagi orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Sehingga disunat atau tidak disunat itu tidak masalah, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Kristus sudah memerdekakan mereka. Jadi mereka tidak perlu lagi tunduk kepada kuk perhambaan oleh hukum Taurat. Rasul Paulus juga berpendapat daripada mereka ribut mempersoalkan masalah sunat, lebih baik mereka mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk hidup dalam kasih, seperti yang Rasul Paulus katakan dalam ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hal ini Rasul Paulus sampaikan agar jemaat yang ada tidak merusak kasih karunia yang mereka terima dengan perpecahan dan perselisihan. Karena ketidakmampuan mereka untuk memahami dengan benar apa yang telah ia ajarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, permasalahan yang terjadi di Galatia pada waktu itu juga dialami oleh kekristenan pada masa sekarang. Terkadang ada ajaran-ajaran dari sekelompok orang Kristen yang memaksakan doktrin atau ajaran mereka kepada kelompok Kristen lainnya. Mereka menganggap doktrin atau ajaran dari kelompok mereka yang paling benar. Mereka mengklaim kalau tidak mengikuti ajaran mereka, maka pasti tidak akan masuk surga atau tidak selamat. Salah satu contoh pandangan yang keliru tersebut adalah tentang baptisan dan bahasa lidah, atau yang sering dipahami dengan bahasa roh. Saya pernah disebut oleh seseorang yang beragama Kristen tapi berasal dari gereja bukan GKE, bahwa saya tidak memiliki Roh Kudus karena saya tidak dibaptis dengan cara diselam tetapi dipercik, dan karena saya juga tidak berbahasa roh. Pada waktu orang tersebut mengatakan hal itu kepada saya, dia tidak tahu bahwa saya adalah seorang pendeta dari GKE. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ajaran atau doktrin seperti ini menurut saya sangat keliru, dan jika dipaksakan bisa merusak kebersamaan serta keharmonisan sesama orang Kristen, juga hubungan antar gereja. Harus kita pahami bahwa Roh Kudus itu dikaruniakan atau diberikan kepada semua orang percaya yang meminta kepada Bapa. Ini dijanjikan oleh Tuhan Yesus seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-14
ayat yang ke-15 sampai yang ke-17 yang akan saya baca demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kehadiran Roh Kudus dalam diri seseorang tidak diukur dengan bisa atau tidaknya ia berbahasa roh. Karena bahasa roh adalah salah satu dari sekian banyak karunia yang diberikan untuk memperlengkapi hidup dan pelayanan seorang yang percaya. Demikian juga halnya dengan baptisan. Baik dibaptis dengan cara diselam atau dipercik, bagi saya tidak masalah. Yang penting dilakukan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena baptisan adalah simbol. Yang terpenting bagi saya adalah makna yang terkandung dalam baptisan yang dilakukan dan bagaimana seseorang yang sudah memahami makna itu mempraktekannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Seseorang yang dibaptis, ia memberi dirinya untuk mati dari kehidupan lama yang bertentangan dengan kehendak Allah dan mau hidup seperti apa yang Allah kehendaki. Bukti paling akurat dalam diri seseorang yang sudah dibaptis dan menerima Roh Kudus adalah ia mau hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Baptisan selam atau percik, sehebat apapun seseorang berbahasa roh, menjadi tidak berguna jika ia tidak hidup di dalam kasih. Itulah sebabnya menyatakan kasih, hidup di dalam kasih adalah cara terbaik untuk mengisi keselamatan yang Tuhan berikan. Kiranya kita tidak terjebak dalam pola pikir yang salah seperti beberapa orang Kristen di Galatia. Marilah kita hidup bersama di dalam kasih. Yohanes 14 ayat yang ke-21 mengatakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.